Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan Kak Suryanto dalam ibadah sekolah minggu online. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita semuanya boleh bangun dari tidur. Kita boleh dalam keadaan sehat. Dan kita bersyukur Tuhan telah mempersatukan kita di dalam ibadah sekolah minggu online pagi hari ini. Mari kita semuanya mempersiapkan diri adik-adik. Kita mau memuji Tuhan, ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami boleh bangun dari tidur. Tuhan yang telah menjaga kami pada waktu kami tidur waktu malam, dan pagi hari ini kami juga dikumpulkan di dalam ibadah sekolah minggu online. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua. Hamba mau berdoa untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada yang saat pagi ini mengikuti ibadah online. Tuhan berkati mereka semuanya, berikan kesehatan, berikan hikmat, bijaksanaan di dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami menyerahkan waktu ini dari awal hingga selesai, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kak Suryanto tidak lupa juga mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat kita semuanya. Ya, kita rindu, kita tetap mempunyai komitmen untuk kita terus mengikut Tuhan di tahun 2021 ini, lebih semangat, lebih setia, lebih taat kepada Tuhan. Iman kita, kerohanian kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, terutama di dalam kita belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kakak rindukan kita boleh bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita menaikkan pujian dengan hati kita, dengan sukacita. Bapa, ku datang padamu. Mari kita memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan diri. Mari Kak Suryanto mengajak kita sekali lagi, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, memberkati kami semuanya yang mendengar, supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu ini, Tuhan pakai seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Gitu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan pada pagi hari ini Kak Suryanto ingin kita dengan sungguh-sungguh kita boleh mendengarkan dengan baik. Ya, kita
sungguh-sungguh boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu hal yang Kak Suryanto ingin tanyakan kepada kita di dalam kehidupan kita di tahun 2021, tentu ada hal-hal yang ingin kita lakukan dan yang ingin kita capai, dan itu yang terbaik yang tentu kita harapkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kalau boleh Kak Suryanto bertanya pada kita, khususnya kepada adik-adik, apa sih yang menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita saat ini? Ya, apakah kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, yang terpenting dalam hidup kita adalah kita boleh mengenal Yesus, kita boleh lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, atau hal-hal yang lain seperti keluarga, seperti kita lebih pentingkan, aku lebih pentingkan uang dalam hidup ini, aku lebih pentingkan hobi aku, ya kan, aku lebih pentingkan pendidikan aku, masa depan aku, ya, cita-cita aku, ya, aku lebih pentingkan itu semuanya daripada yang lain atau daripada Tuhan ya dalam kehidupan kita. Karena kita tahu ya, tanpa kita berusaha ataupun kita melakukan segala sesuatu itu tidak mungkin akan tercapai. Nah, itu betul adik-adik, tetapi kita tahu tanpa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ya tentu kita juga tidak akan dapat berhasil, ya. Walaupun berhasil, tapi semuanya itu tidak menjadikan hal yang lebih berarti dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita di dalam Tuhan, tentu itu semuanya adalah hal yang sangat berguna kita jalani. Mungkin juga yang terpenting adalah kita lihat kepada kita sendiri, pribadi diri kita sendiri. Ya, yang terpenting saya tetap sehat, saya tetap boleh melakukan segala sesuatu, baik itu studi saya, mungkin saya juga pekerjaan saya, ya kan, membantu orang tua dan sebagainya. Nah, adik-adik, semuanya itu adalah hal yang terpenting, tetapi yang menjadi utama yang Kak Suryanto ingin beritahukan kepada kita adalah di dalam hidup kita jangan kita lupakan bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, ada Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita. Dan ini yang menjadi hal yang terpenting yang tidak boleh kita lupakan selama kita menjadi orang Kristen, selama kita masih tinggal di dalam dunia ini. Nah, ada satu kisah yang di dalam Alkitab yang Kak Suryanto ingin kita dengar, ya, dan itu tertulis di dalam firman Tuhan dalam Alkitab, di Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19, adik-adik. Ya, di sini mengkisahkan tentang 10 orang kusta. Adik-adik tentu pernah mendengar tentang kisah ini. Tetapi apa yang menjadi pelajaran untuk kita di pagi hari ini? Nah, ini Kak Suryanto ingin kita bersama-sama kita boleh belajar dan kita mau merenungkannya, dan akhirnya kita boleh mengaplikasikan atau menerapkannya, melaksanakannya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19, ya, dikatakan di sini bahwa di dalam perjalanannya ya ke Yerusalem, ya, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya. Dan di saat itu juga ketika ia memasuki suatu desa, ada 10 orang kusta datang kepada Yesus memohon belas kasihan Yesus supaya mereka disembuhkan. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak kepada Yesus, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus mendengar teriakan mereka. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mengapa mereka disuruh untuk pergi bertemu dengan imam-imam? Karena di dalam firman Tuhan, ya, di dalam kitab Musa memang ada tertulis sebuah hukum atau peraturan bahwa yang berhak menyatakan orang kusta itu sembuh pada masa itu adalah imam-imam. Ya, imam akan memeriksa tubuh mereka, ya, apakah mereka sudah sembuh atau belum sembuh.
Inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang kusta ini. Nah, mereka taat kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka pergi untuk menemui imam-imam pada saat itu. Ya, mereka dalam keadaan sakit kusta saat Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang yang sakit kusta, mereka adalah orang-orang yang dikucilkan. Mereka adalah orang-orang yang diasingkan. Mereka tidak bisa bersama ataupun berkumpul dengan keluarganya. Mereka ada di satu tempat yang memang dikhususkan untuk mereka yang menderita sakit kusta. Itulah mereka saat bertemu dengan Yesus, mereka tidak berani dekat dengan Yesus. Mereka berdiri dari jauh, ya, dan meminta Tuhan sembuhkan mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat mereka pergi untuk menemui imam-imam, mereka dalam perjalanannya yang kita tahu tidak sedekat yang mungkin kita bayangkan, dengan jarak yang mungkin jauh, ingin bertemu dengan imam-imam, ya. Tetapi yang menjadi hal yang luar biasa saat mereka di dalam perjalanan mereka, saat mereka mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, tanpa mereka bertanya, tanpa mereka mengatakan hal-hal yang lain, ya. Mereka taat kepada Yesus, mereka pergi, ya, untuk menemui imam-imam. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Di dalam perjalanan mereka saat mereka menuju, ya, untuk bertemu dengan imam-imam pada saat itu, sungguh luar biasa, adik-adik. Diri mereka kedapatan bahwa tubuh mereka telah sembuh total. Mereka telah sembuh saat mereka mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Mungkin saat itu mereka ada di antara mereka, adik-adik. Mereka saling bertanya, mereka begitu terkejut dengan keadaan mereka. Oh, aku sudah sembuh, tangan aku sudah tidak lagi ada penyakit kusta. Iya, saya juga sudah sembuh. Ya, tubuh saya, jari saya juga ada 10. Luar biasa, adik-adik. Mereka mengalami itu. Mereka mungkin di suasana pada saat itu mereka begitu bersukacita, mereka begitu bergembira karena mereka mengetahui diri mereka telah sembuh sebelum mereka sampai kepada imam-imam. Inilah mujizat yang luar biasa yang telah terjadi terhadap 10 orang kusta ini. Tuhan Yesus telah menyembuhkan mereka, adik-adik, karena mereka datang kepada Yesus dengan keyakinan, dengan ketaatan. Saat Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Luar biasa. Saat mereka mengetahui bahwa diri mereka telah sembuh, apa yang terjadi dengan mereka selanjutnya? Di Alkitab dituliskan bahwa ada satu orang Samaria, salah seorang yang sakit kusta ini. Ia kembali datang menjumpai Yesus. Dan saat itu ia tersungkur di depan kaki Yesus. Ia bersyukur, ia berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dia. Bahwa Yesus katakan, iman kamu telah menyelamatkanmu. Pergilah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hanya satu orang yang datang memuliakan Tuhan. Hanya satu orang yang datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah sembuhkan mereka. Hanya satu orang, adik-adik. Dan dia adalah orang Samaria. Lalu, kemana 9 orang kusta tadi yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Kemana mereka, adik-adik? Mereka telah pergi, mereka tidak mengingat akan kebaikan Tuhan. Mereka tidak bersyukur kepada Allah, mereka tidak berterima kasih kepada Yesus, mereka melupakan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh kita belajar dari firman Tuhan ini. Ya. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang telah kita lakukan selama kita hidup? Saat kita telah mengenal Yesus, kita percaya Tuhan yang telah
menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah kita pernah bersyukur dan berterima kasih, Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau telah memilih aku menjadi anak-Mu. Di saat Tuhan Yesus juga menolong kita dari segala persoalan masalah yang kita hadapi. Ya, masalah pendidikan adik-adik. Adik-adik menjadi anak-anak yang pintar. Adik-adik bisa mengikuti segala pelajaran di sekolah. Menjadi anak yang baik bagi keluarga, bagi orang tua. Apakah kita tahu itu semuanya karena kasih Tuhan bagi kita? Apakah kita sudah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk hidup kita itu? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, belajar dari satu orang Samaria ini yang disembuhkan Yesus. Dia datang dengan berlutut, dengan tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia memuliakan Allah, dia bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus telah menolong dia, menyembuhkan dia dari sakit kusta. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Jikalau Tuhan telah memberkati kita, jikalau Tuhan telah menolong kita, apa yang akan kita sampaikan kepada Yesus? Kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus menjadi anak Tuhan yang semakin taat, semakin setia, semakin kita beriman, kita semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menolong kita adik-adik sebagai anak-anaknya, untuk kita selalu kita tetap bersyukur, kita tetap berterima kasih karena Tuhan Yesus itu baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ada yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang terjadi kepada seorang Samaria. Saat dia disembuhkan, hatinya sungguh memiliki hati yang bersyukur, hati yang mau memuliakan Tuhan, hati yang mau berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan Yesus terhadap dirinya. Itulah yang akan terjadi kepada setiap kita. Jikalau hati kita, hati yang selalu ada Kristus di dalamnya, ada kebenaran firman Tuhan yang selalu menolong kita, yang selalu mengajar kita untuk kita senantiasa di dalam hidup ini bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut ini, itu semuanya berasal dari hati kita adik-adik. Dan itu adalah perbendaharaan yang luar biasa yang Alkitab katakan. Itu adalah perbendaharaan hati yang baik yang dikeluarkan dari mulut kita untuk kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau sekali lagi menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini supaya kita semuanya boleh belajar. Kita boleh sungguh-sungguh mengerti untuk kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami berdoa bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Kami memuliakan Tuhan karena Tuhan baik. Kami belajar dari satu orang kusta yang tahu bersyukur dan berterima kasih, memuliakan Allah atas kebaikan Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dia. Dia kembali datang kepada Tuhan dan imannya telah menyelamatkannya. Imannya kepada Yesus. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang sungguh percaya pada Tuhan.
bersyukur dan terima kasih pada Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Hati-hati gunakan matamu, tanganmu, mulutmu, karena semua itu kita lakukan berawal dari hati kita, berawal dari pikiran kita yang sungguh memuliakan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin saat ini adik-adik sedang menantikan kuis ya dari Kak Suryanto, tapi pada pagi hari ini Kak Suryanto tidak memberikan kuis buat adik-adik, tapi Kak Suryanto ingin adik-adik memuji Tuhan ya dengan cara merekam melalui HP adik-adik ya, lewat audio saja ya, tidak dengan video. Adik-adik rekam pujian, hati-hati gunakan matamu, mulutmu, tanganmu ya, kirimkan audio atau rekaman audio itu di WA grup ya, nanti Kak Suryanto akan undi. Terima kasih untuk perhatian adik-adik. Akhir kata Kak Suryanto ingin ingatkan kembali supaya adik-adik semuanya tetap dalam keadaan menjaga kesehatan ya, protokol kesehatan yang selalu disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya, dengan mencuci tangan, dengan memakai masker selalu, dan menjaga jarak ya, selalu berdoa kepada Tuhan, mohon perlindungan Tuhan, mohon pemeliharaan Tuhan buat keluarga kita. Makasih adik-adik, kita akan ketemu lagi di dalam ibadah minggu depan online ya. Tetap semangat, tetap taat, setia kepada Tuhan, tetap beriman, bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa, bye-bye.